Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, haji mabrur adalah haji yang membawa pulang ke rumahnya masing-masing, ke negaranya masing-masing, perilaku positif haji yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah haji, menunaikan ibadah haji yang merupakan rukun Islam terakhir, adalah dambaan bagi setiap muslim. Ibadah yang diwajibkan pada tahun ke-6 kenabian ini merupakan ibadah yang membutuhkan ekstra energi yang menyeluruh, mulai dari persiapan sebelum berangkat dan tiba di tanah suci, melaksanakan syarat-syarat dan rukunnya. Setiap ibadah yang diperintahkan dalam agama Islam mengandung setidaknya hikmah-hikmah, yakni sebagai yang hikmah pertama adalah cara untuk mengaku sebagai hambanya Allah. Yang kedua adalah ungkapan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah ibadah haji juga tidak lepas dari dua poin tersebut. Namun di samping itu masih banyak hikmah di balik rukun Islam yang kelima ini. Perintah dan larangan haji jika dibawa pulang ke rumah dan ke negara kita masing-masing, itu akan membuat keluarga dan bangsanya di negara kita menjadi bangsa yang realistis, praktis, dan titis, tidak apatis dalam membuat keputusan apa saja dalam hidup. Karena sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, faman farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj wa ma taf'alu min khairi ya'lamullah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Siapa yang mengerjakan ibadah haji dalam bulan-bulan itu, janganlah berbuat rofas, berbuat maksiat, dan bertengkar dalam melakukan ibadah haji. Segala kebaikan yang kamu kerjakan pasti Allah lah mengetahuinya. Nah, berbekallah karena sesungguhnya sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Bertakwalah kepadaku, wahai orang-orang yang mempunyai akal yang sehat. Jika perilaku haji seperti di atas, dibawa pulang ke rumah, ke negaranya masing-masing, dalam kehidupan sosial kita, ya, berkeluarga dan berbangsa, maka dalam keluarga dan bangsa itu insya Allah tidak akan lagi ada yang namanya rofath. Fala rofatha, maka tidak ada rofas, tidak boleh berkata yang tidak baik, berbuat yang tidak baik, tidak ada caci maki, tidak ada kedengkian, tidak ada umpatan, dan tidak ada adu domba, baik di publik, di dunia medsos, atau di panggung-panggung ceramah yang ada di masyarakat. Lalu ketika itu semua tidak ada, yang ada, jikapun kita mau memberikan masukan tawasau bil haq wa tawasau bis sabr, yang ada memberikan masukan jalan keluar berupa kebenaran dengan cara kesabaran dan etika. Itu yang nomor satu. Yang nomor dua, wala fusuqo, tidak akan ada lagi perbuatan fasik, baik dari yang membuat kebijakan, yaitu seorang pemimpin atau pimpinan dari kita, atau yang dipimpin masyarakat sebagai anggota rumah tangga dan masyarakat bangsa, tidak berpura-pura, tidak ada seolah-olah, tidak ada
berpura-pura baik, tidak ada pencitraan, ataupun tidak ada image building, yaitu tidak ada upaya untuk menciptakan citra positif tentang diri sendiri atau kelompok, baik itu kelompok di politik atau kelompok di sosial. Juga tidak ada manipulasi citra, juga tidak ada promosi diri yang berupa upaya untuk mempromosikan diri sendiri atau bahkan kelompok-kelompoknya untuk meningkatkan popularitas. Dalam beberapa kasus, pencitraan politik atau pencitraan di dunia sosial, medsos, itu bisa dianggap sebagai upaya untuk menciptakan citra yang tidak sepenuhnya jujur atau akurat, sehingga dapat menimbulkan kontroversi dan kritik dari masyarakat. Inilah sesungguhnya esensi larangan fasik wala fusuko. Itu yang kedua. Yang ketiga, wala jidala. Dan tidak akan ada lagi berbantah-bantahan. Artinya tidak ada jidal, bantah-bantahan yang tanpa ujung ya. Baik di medsos, media, atau publikasi yang membuat kegaduhan yang tidak memakai argumen yang kokoh, ilmiah, dan juga tidak mempunyai fakta-fakta. Fala rofatha, wala fusuko, wala jidala. Tidak ada rofas, tidak ada fusuk, dan tidak ada jidal. Nah, kalau itu semua tidak ada, yang ada hendaknya, seharusnya adalah wa ma taf'alu min khairi ya'lamullah, itu yang harus ada. Apa yang kamu kerjakan berupa kebaikan, niscaya Allah mengetahuinya. Berbuat baik hanya karena Allah, tidak berhenti karena dicaci, dan tidak kemaki karena dipuji. Ini adalah doktrin bahwa jika kita membuat program dalam sebuah rumah tangga kita atau bangsa kita, atau bahkan membuat program dalam APBN, APBD, atau berupa nawacita, ataupun program kehidupan kita ini sendiri, di hati kita harus tertanam secara kuat, sekecil apapun, atau bahkan sebesar dan semonumental apapun, itu hanyalah Allah yang mengetahui. Maka tidak usahlah grogi-grogi kalau masih ada yang membenci, kalau masih ada manusia yang belum tahu, belum paham, masih ada kritik, masih ada caci maki, masih ada perbandingan-perbandingan. Yang penting kita yakin itu baik, tepat, sesuai dengan keadaan kemaslahatannya, lakukan saja. Nah, bagaimana caranya? Dilengkapi dalam ayat di atas yang nomor 5 ini. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah, dan sesungguhnya sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Kita mau melakukan apa saja, kontrolnya cuma satu, yaitu takwa. Takwa dalam arti imtithalu awamirillah wajtinabun nawahi. Wa mayantahi juhadza suluk yusammuna bil muttaqin. Wa hadhil kalimah dzukirat fil Qur'an 25 marrah. Takwa adalah menaati perintah Allah dan menjauhi larangannya. Orang yang melakukan perilaku ini disebut orang bertakwa. Dan kata takwa ini disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 25 kali. Nah, predikat orang yang bertakwa adalah orang yang taat hukum, orang yang sadar hukum, orang yang menjunjung tinggi hukum, dan orang yang selalu melaksanakan hukum. Baik itu hukum Allah yang dilaksanakan tanpa konun, atau hukum Allah yang menjadi hukum positif, atau hukum-hukum Allah yang menjadi hukum positif yang telah disepakati melalui musyawarah jadi undang-undang.
atau bahkan kita taat pada hukum Allah yang bahkan tidak ada undang-undangnya. Seperti kita melakukan sholat yang nggak ada undang-undangnya, puasa yang nggak ada undang-undangnya, dan juga kita menjauhi segala larangannya. Karena ketika kita melakukan ibadah haji, jika kita melanggar ketentuan dalam ibadah haji, itu juga akan dikenai hukuman atau disebut dam haji, yaitu berupa denda yang harus dibayar ketika jemaah haji melanggar ketentuan dalam ibadah haji. Begitu pula ketika kita hidup dalam masyarakat berbangsa, ketika kita melanggar, kita juga kena dam berupa hukuman. Menjunjung tinggi hukum dalam melaksanakan amal soleh dan amal usaha yang kita lakukan, yang bisa berupa membangun rumah tangga dan membangun bangsa untuk memenuhi kebutuhan hidup kita masing-masing, menjadi bekal akhirat. Itulah bekal takwa yang diperintahkan Allah. Orang yang bertakwa adalah orang yang mampu merubah diri dari tidak tahu menjadi tahu, dari jelek menjadi baik, dari baik menjadi lebih baik, dari tidak ada menjadi ada, dari bermasalah menjadi bermoral, dari tidak rukun menjadi rukun, dari berkata jelek menjadi berkata baik, dari mencaci berubah menjadi kritik yang membangun, yang memberi solusi, yang mempunyai alasan yang tepat dengan segala argumen-argumen yang dibangun dan data-data. Itulah yang kelima. Yang keenam, wattaquni ya ulil albab, dan bertakwalah kepadaku hai orang-orang yang berakal. Ya ulil albab, khitab ini merujuk pada orang-orang yang sadar diri, yang terus berpikir bahwa kita adalah hambanya Allah yang harus taat pada Sang Khalik yang menciptakan kita, yang memberi rizki kita, yang memberi kehidupan kita, yang mengatur dengan segala aturan hukumnya, agar kita hidup dengan sesama makhluknya di muka bumi ini dapat hidup dengan aman, nyaman, tertib, dan beradab. Lalu bagaimana cara mempraktekannya dan cara membawa pulang perilaku-perilaku positif dalam haji itu? Cara membawa pulang amaliyah haji kita ya ulil albab, wahai orang-orang yang berpikir, itu dengan cara download dan install ke dalam akal pikiran kita masing-masing sebagian atau seluruh perilaku haji yang positif, segala perintah dalam ibadah haji, dan jauhi segala larangannya. Download ke dalam akal lawai, akal yang kritis, al-aqlu at-takhlili, akal yang akan menganalisis kebenarannya, dan install ke akal al-batini, al-aqlu al-atifi, akal yang akan memerintahkan secara refleks untuk melakukan kebiasaan-kebiasaan dalam kehidupan yang sudah biasa dilakukan menjadi budaya, menjadi kultur yang disimpan dalam akal al-batini, akal al-atifi, akal bawah sadar, yang kemudian perilaku baik itu akan menjadi kebiasaan, menjadi refleks tanpa disuruh-suruh, tanpa diminta-minta. Kalau mata kita melihat, telinga kita mendengar sesuatu yang harus dilakukan, langsung lakukan, refleks, tanpa menganalisis lagi dalam pikiran at-takhlili, namun melakukan dalam perintah akal al-batini al-atifi. Sebagaimana dijelaskan dalam kitab Az-Zakirah, bahwa al-aqlu al-wa'i, pikiran sadar kita, mempunyai 4 tugas. Yang pertama adalah at-ta'arruf alal maklumat thumma irsaluha ila mantiqatil mantiki fil mukhi. Yang pertama, mengenal informasi yang kita lihat, kemudian mengirimkannya ke area logika otak. Informasi itu masuk ke dalam otak kita. Yang kedua, yuqarinu baina hadhil maklumah wal maklumat al mawjudah indahu sabiqon.
membandingkan informasi tersebut dengan informasi yang ia miliki sebelumnya. Jadi otak kita berpikir dibandingkan informasi yang baru, informasi yang lama, valid atau tidak, dan seterusnya, itu kerja otak. Yang ketiga, yaqumu bitahlili hadhil maklumat. Otak kita akan menganalisis informasi ini. Yattakhidul qaror thumma yursiluhu ilal aqli al-lawa'i. Dia akan mengambil keputusan dan kemudian mengirimkannya ke pikiran bawah sadar kita karena memiliki simpanan memori yang besar. Pikiran bawah sadar ini sesungguhnya yang memerintahkan perbuatan kita secara refleks. Kalau sudah biasa melakukan kebaikan, akan kebaikan terus. Jadi seluruh perilaku haji akan terus tersimpan dalam akal batin kita. Kalau sudah tersimpan di akal batin kita, maka akan menjadi kebiasaan. Karena al-aqlu al-batin fihi adatuka wa suratuka dzatiyah wa thiqqatuka binafsik wa litakwiyati thiqqatika binafsik fadzalika antoriki aqli kallawai. Pikiran bawah sadar berisi kebiasaan Anda, citra diri Anda, dan kepercayaan diri Anda. Untuk memperkuat rasa percaya diri Anda, hal ini dilakukan melalui pikiran bawah sadar. Nah, pikiran-pikiran bawah sadar, sifatul aqli al-batini, ciri-cirinya kita menggunakan pikiran bawah sadar, sifatul aqli al-batini, ciri-cirinya pikiran bawah sadar ini adalah menyimpan memori dan menyimpan informasi pikiran yang tidak sadar akan suatu hal sehingga disebut ketidaksadaran. Nah, ketika kita sudah ngedownload dan sudah menginstall itu semua perilaku-perilaku haji yang positif-positif semua, yusamma al-aqlu at-tilqai li'annau yufakiru bitariqatin tilqaiyah huwa man yaqumu bitanfidhi tolabatin wa awamiril aqli al-wa'i. Disebut pikiran otomatis karena berpikir secara otomatis. Dialah melaksanakan, dialah pikiran otomatis inilah yang melaksanakan permintaan dan perintah pikiran sadar. Maka karenanya, ma'asyiral muslimin, seluruh amalia haji dari niat, ikhram, tawaf, sa'i, wukuf di Arafah, melempar jumroh, itu semua mempunyai hikmah masing-masing yang dilakukan di tempat dan waktunya masing-masing. Jika itu semua disimpan dalam akal batin kita, yang dimulai dilakukan dalam amalia haji, kemudian dibawa pulang ke rumah, ke negara masing-masing, dan terus secara refleks dilakukan dan diamalkan, membawa pulang dan membiasakan ketu, kopiah putih, sorban dan gamis putih, atau bahkan jenggot yang rapi, itu baik. Namun yang lebih baik dan paten jika kita secara refleks selalu mengamalkan amalan-amalan haji di rumah kita, di lingkungan kita, di negara kita, maka itulah yang disebut haji mabrur. Haji yang bisa membawa pulang, misalnya contoh, kita sudah niat ikhram, pakai pakaian ikhram putih-putih, coba kita bawa pulang, iya ya, ternyata derajat pangkat apapun di situ disamakan oleh Allah. Jadi yang terpenting adalah khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Refleks lakukan itu, membuat kemanfaatan untuk orang banyak. Lihat lagi, misalnya tawaf. Tawaf segitu ramenya, orang yang macam-macam bangsanya, kulitnya pun macam-macam. Coba bayangkan, tidak ada keributan, tidak ada masalah, tidak ada berantem mulut, dan tidak ada berantem fisik.
Coba itu dibawa pulang, betapa ribut di sini mencari sesuatu, ekonomi ataupun apapun yang lagi dicari. Tidak usah sampai membuat gaduh, baik secara fisik atau secara lisan. Nah, begitu pula ketika kita lagi melakukan sa'i nih, melakukan sa'i, kita semua itu seolah-olah kayak ada lari kecil, ada jalan biasa, ada lari kecil, kayak seolah-olah itu lagi perlombaan cepet-cepetan. Ya seperti kehidupan kita, ada perlombaan cepet-cepetan untuk jadi orang sukses, untuk jadi itu, tapi tidak ada masalah. Karena semuanya dilakukan karena Allah. Nah ini kalau dibawa pulang dan diinstal ke akal al-atifi al-batini, ini akan menjadi perilaku yang refleks dilakukan oleh setiap orang-orang yang telah melaksanakan haji. Dibawa pulang ke rumah kita, di lingkungan kita, di negara kita, maka itulah yang disebut haji mabrur. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.